Binbas TV, mendidik, menginspirasi. Binbas TV, mendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Thumma sholatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa imamina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'du, nas'alullaha ta'ala an yuwaffiqana wa iyyakum bil ilmin nafi' wal amali shalih wa bima yuhibbuhu Allahu wa yardah. Para pemirsa Binbas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majelis kajian fikih keluarga, pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan majelis yang kita adakan pada kesempatan pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang akan kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, ilmu yang amali, ilmu yang qalbi, bukan hanya sekedar ilmu lisani yang tidak merasuk ke dalam hati sanubari kita dan kemudian memperbaiki lisan kita, memperbaiki semua anggota badan kita. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kepada keluarganya dan juga anak keturunannya serta para pengikutnya dalam kebaikan hingga di akhir zaman nanti. Bapak, ibu-ibu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan meneruskan kajian fikih keluarga dengan panduan kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita memasuki hadis yang ketiga, yaitu hadis yang diriwayatkan dari jalan sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hamidallaha wa athna alaihi wa qala lakinni ana usolli wa asum wa uftiru wa atazawwajun nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni, muttafaqun alaih. Terjemahannya secara umum diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memuji dan menyanjung Allah
Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau bersabda, tetapi aku melaksanakan sholat, aku pun juga tidur, aku melaksanakan puasa, dan aku pun berbuka, dan aku pun menikahi wanita. Barang siapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk golonganku. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam kedua sahih beliau. Oleh karena itu, hadis ini adalah hadis yang sahih, sebagaimana pada pertemuan yang lalu telah kita pelajari bersama bahwa para ulama telah sepakat menghukumi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya sebagai hadis yang sahih, sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Muqaddimah Syarh Sahih Muslim. Kemudian marilah kita melihat penjelasan makna perkata dari hadis yang mulia ini. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, hamidallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksudkan dengan alhamdu atau memuji dalam bahasa kita? Alhamdu maknanya adalah memuji dengan pujian yang mutlak lagi sempurna, yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan terhadap yang dipuji. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa athna alaihi, artinya dalam bahasa kita adalah menyanjung. Artinya yang dimaksudkan dengan athna alaihi di sini adalah mengulang alhamdu, mengulang pujian yang mutlak lagi sempurna, yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan sebanyak 2 kali. Dan kemudian perkataan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ana usolli, saya melaksanakan salat, maksudnya adalah salat malam. Wa anamu, dan aku pun tidur, maksudnya adalah tidur di malam hari. Wa asumu, dan saya melaksanakan puasa, artinya adalah puasa yang sunnah. Kemudian perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faman raghiba an sunnati, raghiba an, barang siapa yang benci terhadap sunnahku. Perkataan raghiba an maknanya adalah meninggalkan karena berpaling darinya, tidak meyakini sebagaimana mestinya. Adapun perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sunnati, maksudnya adalah tariqah dan suluk dan manhaj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni jalan kehidupan yang telah ditempuh oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang dimaksudkan sunnah di sini bukanlah sunnah yang dikenal dalam istilah ilmu usul, yaitu sesuatu yang derajatnya di bawah wajib, yang hukumnya adalah barang siapa
yang mengerjakannya maka mendapatkan pahala, dan barang siapa yang tidak mengerjakannya tidaklah ia berdosa. Bukanlah yang dimaksudkan sunnah di sini adalah sunnah sebagaimana istilah dalam ilmu usul tersebut. Namun sunnah di sini adalah tariqah yang telah ditempuh oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baik yang berkaitan dengan muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, muamalah dengan sesama kaum muslimin, muamalah dengan orang-orang yang non-muslim, baik berupa ucapan beliau, perbuatan beliau, ataupun ketika sebagian sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkannya. Kemudian falaisa minni, maka ia bukanlah minni, termasuk golonganku. Artinya bukan termasuk golongan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, artinya adalah bukan termasuk orang yang benar penisbatannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena orang yang menisbatkan dirinya sebagai pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ia adalah orang-orang yang ridha, orang-orang yang cinta terhadap sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian mengambilnya dan melaksanakannya, bukan meninggalkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya marilah kita melihat kepada makna riwayat ini secara global. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah datang kepada sebagian istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, 3 orang sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki semangat dan memiliki keinginan untuk berbuat baik. Lantas mereka menanyakan bagaimana sifat ibadah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah 3 orang tersebut mendapatkan kabar tentang sifat ibadah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian mereka menyangka dan menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuai dengan kedudukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah yang telah diampuni dosa-dosanya secara keseluruhan dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Dan apabila kondisinya seperti itu, maka wajar saja Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam peribadatannya dianggap sederhana bagi mereka, dan kemudian mereka memiliki anggapan dan mereka menyimpulkan bahwasanya apabila Rasul Muhammad SAW seperti itu ibadahnya, lantas mereka harus lebih bersungguh-sungguh dibandingkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka memiliki tekad bulat untuk melaksanakan kebaikan dengan meninggalkan keindahan dan kelezatan kehidupan dunia yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang pertama
Dia mengatakan, saya akan melaksanakan sholat malam secara terus-menerus dengan tanpa disela-selai dengan tidur. Kemudian orang yang kedua mengatakan bahwasanya ia akan berpuasa secara terus-menerus tanpa disela-selai dengan berbuka. Dan kemudian orang yang ketiga, ia ingin tidak menikah, ingin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tersibukkan dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan rumah tangga. Dia ingin meninggalkan menikah karena ingin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar peristiwa tersebut, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berkhutbah di hadapan para sahabatnya, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang mutlak lagi sempurna, disertai dengan kecintaan dan pengagungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mengulang untuk yang kedua kalinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang paling memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan salat malam dan kemudian disela-selai dengan tidur. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa-puasa sunnah dan disela-selai dengan berbuka, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menikahi kaum wanita. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa apa yang disimpulkan dan apa yang disangka oleh para sahabat yang telah datang kepada sebagian istri beliau tersebut tidaklah benar, sehingga Nabi SAW berlepas diri darinya. Dan Nabi SAW mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci dengan meninggalkan, berpaling dari sunnahku, kata Nabi SAW, maka bukanlah ia termasuk golonganku. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua kisah yang diriwayatkan dalam riwayat yang sahih yang hampir senada dengan riwayat ini, yang memberikan penjelasan bahwasannya berlebih-lebihan, ekstrim dalam beribadah, sehingga kemudian meninggalkan keindahan dan kelezatan dunia bukan merupakan petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang pertama adalah kisah yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Juhaifah, bahwasannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Suatu hari Salman Al-Farisi mengunjungi saudara angkatnya Abu Darda. Kemudian dijumpai istri dari Abu Darda dalam keadaan yang buruk, tidak berdandan, pakaiannya lusuh. Kemudian ia bertanya tentang Abu Darda, yakni sahabat Salman bertanya tentang Abu Darda. Kemudian istrinya memberikan jawaban bahwasannya Abu Darda adalah seorang laki-laki yang tidak membutuhkan keduniaan. Lantas akhirnya Salman Al-Farisi tinggal di rumah
Abu Darda, sehingga Abu Darda datang. Ketika Abu Darda datang, lantas Abu Darda menghidangkan makanan untuk sahabat Salman Al-Farisi, saudara angkatnya. Setelah selesai menghidangkan, kemudian Abu Darda mempersilahkan Salman Al-Farisi untuk makan, dan kemudian beliau mengatakan, saya berpuasa. Salman Al-Farisi kemudian mengatakan, saya tidak akan makan sehingga engkau makan bersamaku. Akhirnya kemudian sahabat Abu Darda terpaksa menemani sahabat Salman Al-Farisi. Keduanya akhirnya makan. Kemudian setelah tiba malam hari, ketika tiba waktunya tidur, sahabat Abu Darda ingin bangun malam, melaksanakan sholat. Akhirnya kemudian dicegah oleh sahabat Salman Al-Farisi. Lantas kemudian Abu Darda berbaring. Selang beberapa waktu ia ingin sholat malam lagi, dia bangun. Kemudian dicegah lagi oleh sahabat Salman Al-Farisi. Lantas kemudian keduanya tidur, hingga kemudian setelah mereka tertidur dan sudah larut malam, akhirnya kemudian Abu Darda dibangunkan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Kemudian keduanya melaksanakan sholat malam. Setelah itu kemudian sahabat Salman memberikan nasihat kepada Abu Darda, yang intinya adalah inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya engkau punya kewajiban yang wajib engkau tunaikan untuk Tuhanmu. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Sesungguhnya engkau mempunyai kewajiban yang wajib engkau tunaikan untuk dirimu. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Dan sesungguhnya engkau memiliki kewajiban yang harus engkau tunaikan untuk keluargamu, yakni istri dan anak-anakmu. Fa'atu kulla dhi haqqin haqqahu. Maka berikanlah hak masing-masing orang yang memiliki hak. Lantas kemudian sahabat Abu Darda datang kepada Rasulullah Muhammad SAW menceritakan apa yang dilakukan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Dan Rasulullah Muhammad SAW kemudian mengatakan, Shadaqa Salman. Salman telah benar dalam tindakannya tersebut. Kisah yang kedua adalah kisah sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Telah tersampai berita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasannya sahabat Abdullah bin Amr bin As ingin untuk senantiasa melaksanakan salat malam dan tanpa disela-sela dengan tidur, dan ingin berpuasa secara terus-menerus tanpa disela-sela dengan berbuka. Sepanjang malam melaksanakan salat malam dan sepanjang hari melaksanakan puasa. Rasulullah Muhammad SAW lantas menasihati sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu atas perbuatannya tersebut. Rasulullah SAW bertanya, saya telah mendapatkan kabar dari manusia bahwasanya engkau ingin
terus-menerus melaksanakan salat malam tanpa disela-selai dengan tidur, dan ingin melaksanakan puasa terus-menerus tanpa disela-selai dengan berbuka. Lantas sahabat Abdullah bin Amr bin As mengatakan, benar ya Rasulullah, saya ingin melaksanakan perbuatan tersebut. Lantas Nabi SAW mengatakan, la taf'al, jangan kau lakukan itu. Sum wa aftir, berpuasalah dan juga berbukalah. Kemudian kum wa nam, salat malamlah dan kemudian juga tidurlah. Kenapa demikian? Nabi SAW menjelaskan, inna li jasadika alaika haqqan, sesungguhnya jasadmu mempunyai hak. Wa inna li ainaika alaika haqqan, dan sesungguhnya kedua matamu juga memiliki hak. Wa inna li zaujatika alaika haqqan, dan sesungguhnya istrimu juga memiliki hak. Wa inna li zaurika alaika haqqan, dan sesungguhnya tamu-tamumu pun juga memiliki hak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian makna secara global dari hadis yang mulia ini yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Selanjutnya marilah kita lihat beberapa faedah dan kandungan hukum dari hadis yang mulia ini. Di antara faedah dan kandungan hukumnya adalah yang pertama, agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah agama yang mudah. Karena itulah dalam hadis ini ketika ada 3 orang sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ingin melaksanakan salat malam secara terus-menerus tanpa disela-selai oleh tidur, ingin berpuasa secara terus-menerus tanpa disela-selai oleh berbuka, dan ingin meninggalkan menikah. Hal tersebut dicela oleh Rasul Muhammad SAW, karena yang demikian ini tidak sesuai dengan karakteristik agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Agama yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW adalah agama yang dibangun di atas kemudahan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan kesulitan atas kalian dalam agama ini, agama yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, inna hadad dina yusrun, sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Ahabbuddin ilallah al-hanafiyatu as-samhah, agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama yang Hanafiyah, agama yang lurus, meninggalkan kesyirikan-kesyirikan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi mudah. Ahabbuddin ilallah al-hanafiyah as-samhah. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian ulama ahlul usul menyimpulkan tentang karakteristik agama yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW, yaitu agama Islam. Wa kullu ma kallafahu qad yusira min aslihi wa inda aridin tara.
Wa kullu ma kallafahu qad yusira. Semua yang dibebankan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya telah dimudahkan dari asalnya. Wa inda 'aridin tara. Dan ketika ada sebab-sebab yang menyebabkan adanya keringanan, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan keringanan-keringanan, memberikan kemudahan-kemudahan. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faedah yang kedua yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia ini adalah agama Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah. Oleh karena itu hendaknya kita semuanya kembali kepada fitrah kita dengan mengikuti agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara tabi'i kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berpasang-pasangan dan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya, antara laki-laki dan antara wanita. Kita juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kebutuhan biologis. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki rasa cinta dan saling berkasih sayang. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara alami. Kita ingin memiliki keturunan dan mempertahankan eksistensi kita di muka bumi ini. Dengan menikah yang ia adalah merupakan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita akan kembali kepada fitrah kita tersebut. Kita akan bisa kembali kepada fitrah kita tersebut. Kita bisa melaksanakan apa yang menjadi fitrah kita tersebut dengan sebaik-baiknya, dan kemudian kita bisa juga memperkembang tumbuhkan fitrah kita tersebut. Kemudian selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faedah yang kita dapatkan dari hadis yang mulia ini, bahwasannya menyusahkan diri, memayahkan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kepayahan dan kesusahan tersebut bukan merupakan sesuatu yang alami adanya dalam suatu peribadatan. Maka ini bukanlah termasuk petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun jika memang kepayahan, kesusahan itu adalah merupakan sesuatu yang alami, sesuatu yang memang mesti ada di dalam suatu peribadatan, maka ini bukan merupakan sesuatu yang tercela dan bukan merupakan sesuatu yang keluar dari sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contohnya apa? Contohnya adalah kita melaksanakan wudu di saat cuaca dingin. Namun apabila kita berwudu tidak akan memudaratkan jiwa kita. Jiwa kita biasanya mengalami kepayahan, kesusahan dalam melakukan wudu dalam kondisi yang seperti ini. Namun ini sesuatu yang wajar, sesuatu yang alami. Demikian juga misalnya sholat malam, ada kepayahan, ada kesusahan di dalamnya. Namun ini sesuatu yang alami. Melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah,
berjihad secara syar'i di jalan Allah Subhanahu wa taala, mencari nafkah. Ini semuanya terkandung di dalamnya kepayahan dan kesusahan. Tetapi bukanlah kepayahan dan kesusahan yang dibikin oleh orang yang dibebani peribadatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepayahan yang memang dibuat-buat agar nampak seseorang ini bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mempersulit, orang yang berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah keluar dari petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan hal ini dilarang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan hal yang seperti ini bisa menyebabkan kehancuran. Oleh karena itu Rasulullah Muhammad SAW sekali lagi melarang kita dari berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi SAW mengatakan, iyyakum wal ghuluwa fiddin fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fiddin. Jauhilah oleh kalian berlebih-lebihan dalam beragama, sebab sesungguhnya berlebih-lebihan dalam beragama telah menghancurkan orang-orang yang sebelum kalian. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, halakal mutanatti'un, telah hancur orang yang mutanatti'un, orang yang ekstrim, berlebih-lebihan dalam beribadah, sehingga meninggalkan kelezatan dan keindahan kehidupan dunia yang mubah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la tushaddidu ala anfusikum fayushaddidullahu alaikum. Janganlah kalian mempersulit diri kalian, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mempersulit kalian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia ini adalah qalilul ibadah, sedikit ibadah yang kita lakukan namun sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lebih baik dibandingkan peribadatan yang banyak namun keluar dari petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikanlah bagaimana tiga orang sahabat yang mulia tersebut memiliki keinginan yang sangat baik. Mereka ingin mendapatkan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan peribadatan yang lebih dari apa yang dilakukan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sangkaan karena mereka tidak mendapatkan jaminan diampuninya dosa-dosa mereka dan juga tidak mendapatkan jaminan untuk dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin menambahkan kuantitas ibadah mereka di atas kuantitas ibadah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
namun hal itu dicela oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam doa yang lain, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang langgeng. Wa in qalla, walaupun amalan tersebut ada sedikit. Kita beribadah sesuai dengan sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jumlah ibadah kita tersebut sedikit, itu lebih baik dibandingkan kita beribadah yang banyak, kuantitasnya banyak, namun kemudian tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian faedah yang berikutnya adalah keinginan yang baik tidaklah merubah sesuatu yang salah, sesuatu yang jelek menjadi baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 orang sahabat tersebut yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah mendapatkan penuturan tentang sifat ibadah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lantas mereka mengatakan, saya akan salat secara terus-menerus, saya ingin berpuasa secara terus-menerus, dan saya tidak ingin menikah. Yang mendasari mereka melakukan perbuatan tersebut adalah keinginan baik mereka. Namun bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kondisi ini tidak melihat kepada dasar yang mendasari perbuatan mereka tersebut, yaitu keinginan yang baik. Niat mereka dalam hal ini tidak ditoleh oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Memang benar, sesuatu yang asalnya mubah dengan niat yang baik maka akan menjadi baik. Sesuatu yang mubah dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan bisa berubah menjadi suatu peribadatan. Namun sesuatu yang salah, sesuatu yang jelek tidak bisa berubah menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang benar dengan niat kita yang baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang berikutnya, dalam hadis ini terdapat anjuran dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menikah. Dan pembahasan ini sudah kita bahas secara panjang lebar pada pertemuan yang kedua kemarin, karena itu kita tidak mengulang pembahasan ini. Kemudian faedah yang berikutnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berlepas diri dari orang-orang yang mereka berpaling dari sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku dengan meninggalkannya karena berpaling darinya, tidak meyakini sebagaimana mestinya, maka bukan termasuk golonganku. Namun perlu kita ketahui, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkataan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak menunjukkan bahwasanya
orang yang tidak mau melaksanakan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, lantas kemudian ia telah keluar dari agama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun yang dimaksudkan di sini adalah ancaman yang keras bagi orang yang meremehkan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun hukumnya secara rinci, orang yang dia meninggalkan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada dua macam. Pertama, dia meninggalkan karena benci, karena berpaling dari sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini termasuk dosa besar. Dan apabila dia memiliki anggapan bahwasanya sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lebih baik dari amalan yang dia lakukan, merasa bahwasanya amalan yang dia lakukan yang keluar dari petunjuk Rasulullah Muhammad SAW tersebut lebih baik dibandingkan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hal ini bisa jadi mengeluarkan pelakunya dari agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu tidak dibenarkan berdalil dengan riwayat yang mulia ini bahwasanya orang yang tidak mengerjakan sunnah Rasulullah Muhammad SAW lantas kemudian diponis telah keluar dari agama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kedua, orang yang tidak melaksanakan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena malas. Namun ia mengakui bahwasanya itu adalah merupakan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia belum mampu untuk melakukannya. Maka ini bukan termasuk dosa yang besar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan kita, memberkahi diri kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi anak dan keturunan kita, memberkahi harta kita, memberkahi ilmu kita, dan menjadikan kita sebagai orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, lebih-lebih orang-orang yang mereka memiliki ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang dia miliki sebagaimana yang diibaratkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahwa petunjuk yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW adalah ibaratnya seperti hujan. Semoga Allah SWT mengaruniai kepada kita, memberikan taufik kepada kita terhadap perkara yang begitu indah, begitu mulia ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.